aja. Semangat ugal-ugalan di dalam bidang infrastruktur, asal ngebangun tanpa planning yang mateng. Jadi saya kira kekhawatiran Bung Rizal Ramli ngawur. Jadi kengawuran itu tambah parah. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, manajemen keuangan kita itu relatif prudent, ya, karena kita sangat hati-hati. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Khamsa Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, ada sebuah perbincangan yang sangat seru, ya, dan begitu menggugah perhatian publik, di mana Rizal Ramli, salah seorang intelektual Indonesia, seorang ekonom yang cukup terkenal. Beliau mantan menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dia seorang tokoh kritikus sejati di bidang kebijakan ekonomi di Indonesia. Dan saat ini beliau juga mengkritisi Pak Jokowi dalam hal kebijakan pembangunan di Indonesia. Salah satunya adalah bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia itu dinilainya ugal-ugalan. Dan inilah yang kemudian membahayakan bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Ini yang dilontarkan oleh Rizal Ramli. Tetapi kemudian itu dibantah oleh politisi PDIP bahwa kekhawatiran dari Pak Rizal Ramli itu terlalu jauh dan kurang beralasan. Kita akan simak seperti apa perbincangan mereka yang menyita perhatian publik ini. Ugal-ugalan di dalam bidang infrastruktur, asal ngebangun tanpa planning yang mateng. Jadi saya kira kekhawatiran Bung Rizal Ramli ngawur. Jadi kengawuran itu tambah parah. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, manajemen keuangan kita itu relatif prudent, ya, karena kita sangat hati-hati. Tetapi kesulitan yang dihadapin oleh rakyat kita itu sangat-sangat susah sekali hari ini. Supaya kita mempunyai perspektif yang lebih akurat. Sri Lanka itu luasnya hanya kurang lebih setengah Pulau Jawa. Kita udah maju jauh ribuan langkah di depan Sri Lanka. Jadi membandingkan Indonesia dan Sri Lanka, suatu kemustahilan. Termasuk ibu kota baru, itu pasti menimbulkan tekanan. Sehingga banyak akhirnya akan jadi masalah. Beda jauh lah. Kejadian yang dialami Sri Lanka ini bukan kejadian tiba-tiba. Ini prosesnya panjang. Perang saudara itu berlangsung selama 25 tahun. Kemudian kebijakan ekonomi yang tidak konsisten. Bank sentral diputuskan untuk menjadi independen. Tiba-tiba tahun 2019 dirubah lagi dan seterusnya. Tentara dikerahkan di sekitar kediaman Raja Paksa, di mana pengunjuk rasa telah mengambil alih sejumlah ruangan dan sebagian lainnya terlihat berenang di kolam renang yang ada di kediaman tersebut. Kita harus analisa Indonesia hari ini secara ekonomi. Hutang kita memang sudah sangat besar. Kesulitan yang dihadapin oleh rakyat kita itu sangat-sangat susah sekali hari ini. Pertama sekali kita harus baca lanskap politik atau demokrasinya Sri Lanka secara luas, ya. Ini negara yang penuh dengan gejolak. Itu pertama. Jadi nanti untuk kita membandingkan Indonesia dan Sri Lanka itu jumping conclusion, nggak akan cocok. Tentang Sri Lanka, daya tahan pasar domestiknya itu lemah, tidak seperti Indonesia. Sri Lanka itu mengalami 3 hal secara bersamaan. Yang pertama, dia terlambat dalam melakukan diversifikasi produk ekspor. Yang kedua, pasar domestiknya tidak kuat untuk menghadapi gejolak eksternal. Kemudian yang ketiga, rentan sekali eksternalitasnya. Jadi yang kita hadapi bukan sesuatu yang sesuram. Nggak bisa dipercaya tuh Jokowi, dia ngomong ke kiri, tindakannya ke kanan. Dia ngomong begini, sebaliknya. Enggak, gini, semua orang bisa mengatakan apapun, semua orang bisa menuduh apapun, itu no problem. Yang terpenting adalah dia bisa membuktikan perkataannya tidak. Tim ekonomi Pak Jokowi
Ya, maaf lah, saya bilang memang payah kok. Apapun bahasanya, menurut saya kita tidak bisa sederhana itu melihat. Itu mempermalukan kapasitas mereka sendiri ya. Karena seharusnya mereka punya metodologi verifikasi terhadap seluruh informasi. Ini Jokowi pemimpin yang kagak jelas, sibuk cari alasan. Dia coba menyiram mukanya sendiri yang kata-katanya. Bukan mengkritik Presiden Jokowi, artinya semua pernyataan kontradiktif. Banyak yang nggak suka Jokowi karena kinerjanya yang payah. Yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus, kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Orang kayak saya menilai bahwa Jokowi gagal dalam hal-hal penting itu. Nampak dari perbincangan tersebut bahwa apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia itu menurut saya juga terlalu tendensius. Bagaimana tidak, pembangunan infrastruktur di Indonesia hari ini itu telah membawa sebuah kemajuan yang luar biasa dalam hal pelayanan terhadap rakyat Indonesia. Dengan transportasi infrastruktur yang dibangun, di mana orang desa bisa ke kota dengan mudah, orang desa bisa mengangkat hasil bumi dan sebagainya. Itu hanyalah satu contoh kecil dari dampak besar dari pembangunan infrastruktur tersebut. Dan oleh karena apa yang dimaksud ugal-ugalan sebenarnya adalah sebuah bahasa yang tendensius terhadap kebijakan Jokowi. Apa yang selalu diomongkan oleh Rizal Ramli seolah-olah bahwa beliau ini hanya selalu mencari celah, selalu mencari kekurangan terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Memang tidak ada yang sempurna dalam sebuah tata kelola pemerintahan. Tetapi tidak bijak juga kalau kita selalu mencari kelemahan-kelemahan, melakukan kritik yang sifatnya tidak solutif. Gak tahu kenapa ya, mereka itu setiap ada momen selalu berpikir untuk menjatuhkan Jokowi, seperti ada dendam pribadi atau hasrat yang tidak bisa dipenuhi. Situasi krisis seperti yang terjadi di Sri Lanka seperti sekarang ini bukan hanya masalah satu negara saja, tapi juga menjadi masalah dari banyak negara. Bisa dibilang krisis ekonomi ini sudah mendunia. Mata uang di beberapa negara jatuh karena hutang mereka yang biasanya pakai mata uang dolar Amerika jadi bengkak nilainya. Jumlah hutangnya tetap sih, tetapi nilai hutangnya membengkak karena selisih dari nilai mata uang dolar Amerika dengan nilai mata uang di sebuah negara itu semakin jauh. Amerika juga mengalami inflasi besar dan harga barang di sana terus naik tinggi. Karena itu, untuk mengatasi situasi di dalam negaranya, Amerika menaikkan suku bunganya pada posisi yang tinggi. Dan ini memberatkan banyak negara, termasuk Indonesia. Nilai rupiah yang kemarin ada di angka 14 ribuan rupiah terhadap 1 dolar Amerika bisa jadi makin lemah dan ada di angka 15.000 rupiah sampai 16 ribuan rupiah per 1 dolar Amerika. Dan supaya nilai mata uangnya tidak semakin lemah, Bank Indonesia terpaksa harus mengucurkan duit triliunan rupiah supaya mata uang kita nggak anjlok-anjlok amat jatuhnya. Inilah yang nggak mau dimengerti oleh kelompok oposisi yang selalu mempermasalahkan apapun kepada Jokowi. Rizal Ramli terkesan hanya mencari celah, memang mencari momen kapan kita harus menyerang pemerintahan, kapan kita harus mengangkat kekurangan-kekurangan Pak Jokowi. Tidak pernah memunculkan yang namanya prestasi-prestasi, padahal di balik itu semua banyak prestasi yang telah diraih di era pemerintahan Pak Jokowi.